turunnya Al-Quran 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Allah tidak sebut malam kapan. Dalam satu tahun ada 360 sekian malam. Malam yang mana? Semua malam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Malam Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Dua sifatnya, malam Qadar dengan malam barakah. Malam yang mana? Allah tak sebut. Lalu kemudian datang ayat yang ketiga, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Allah turunkan dia di malam-malam Ramadan. Maka dengan turunnya ayat yang ketiga ini tereliminasilah 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Maka tinggal dari mulai 360 sekian malam berubah menjadi 30 atau 29 malam. Karena malam Ramadan itu cuma 29 atau 30. Nah, di antara 30 malam itu malam yang keberapa? Turunnya Al-Quran itu malam yang keberapa? Maka buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, atau disebut populer masyhur dengan nama Tafsir Al-Quranil Azim. Di sana disebutkannya pendapat pertama, Abu Razin mengatakan malam pertama. Ada pendapat yang mengatakan malam pertama. Jadi nanti kalau ada orang nuzul Quran malam pertama, itu ada pendapat Abu Razin malam pertama. Ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang berpendapat malam kelima, ada yang berpendapat malam ketujuh, ada yang berpendapat malam ke-9, ada yang pendapat malam ke-11, ada yang pendapat malam 15, ada yang pendapat malam ke-17, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam 21. Salah satu pendapat yang mengatakan malam 17 adalah satu di antara pendapat mazhab Syafi'i. Dalilnya, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang kami turunkan kepada hamba kami pada malam Furqan, malam pembebas, pembeda antara hak dan batil. Yaumal taqal jam'an, bertemunya dua pasukan kafir musyrik dengan muslim tepat pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat, perang Badar. Itulah dalil mereka yang mengatakan 17. Republik Indonesia mengambil kalendernya nuzul Quran 17. Sedangkan Mesir malam nuzul Quran diperingati malam 27. Ada pendapat yang mengatakan malam 27. Lalu yang benar yang mana Pak Ustadz? Allah sampai sekarang tidak beritahu malam keberapa secara pasti. Kenapa? Karena kalau diberitahu nanti malam yang lain kosong, orang nggak ke masjid. Dugaan malam 27 aja yang ramai. Coba lihat malam-malam i'tikaf. Malam 21 ramai, malam 22 sunyi, malam 23 penuh, malam 24 sepi, malam 25 melimpah, malam 26 kosong, 27 melimpah ruah, 28 29 kosong mudik. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat salat usta. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat doa makbul mustajab satu titik di hari Jumat. Allah rahasiakan, tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Makanya tadi malam, nanti malam, besok malam, kemarin malam, masjid-masjid tetap ramai. Kenapa? Kalau ditanya, kenapa ramai? Kenapa ramai? Karena kami merasa belum dapat Lailatul Qadar. Coba bayangkan, andai besok pagi kita bangun tiba-tiba SMS berbunyi, buka HP, Anda sudah dapat Lailatul Qadar. Dijamin besok malam gak bakalan ada lagi ke masjid. Pak, gak datang tarawih, udah dapat kemarin malam. Nah, jawabannya, turunnya Quran itu 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Malam keberapa? Wallahu alam bisawab. Yang tahu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak diberitahu? Surprise. Isi tiap-tiap malam.
Nanti malam-malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Dari bunyi aminnya nggak yakin, Pak. Apakah ada dalilnya acara tahlil 1 sampai 7 hari ketika ada yang meninggal? Bukalah dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ada enggak? Ya ayyuhallazina amanu tahlilan 7 hari. Enggak ada. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, ada enggak? Hai orang beriman, kalau kamu mati maka buatlah tahlilan 7 hari 7 malam. Enggak ada. Lalu itu dari mana? Nabi enggak ada nyebut, sahabat Nabi enggak juga ada, tabi'in ada, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang meninggal diuji di kuburnya 7 hari 7 malam sampai 40 hari 40 malam, dianjurkan bersedekah dan berkirim doa untuk meringankan ujiannya. Itu fatwa tabi'in. Tabi'in itu kalangan salaf. Kalau tidak setuju dengan tabi'in, jangan caci maki, sumpah serapah. Kamu kenapa enggak buat? Saya enggak setuju dengan tabi'in. Karena kalau kamu mengejek, mengatakan itu tradisi Hindu, kamu katakan itu tradisi nenek moyang, animisme, dinamisme, berarti kamu sama dengan mengatakan Imam Atha kalangan tabi'in ulama besar, berarti dia sesat, menyesatkan tabi'in ulama salaf. Hati-hati. Maka kalau mau buat, silakan buat. Sedekah makanan, sedekah doa, kirim doa, baca Quran, karena itu anjuran dari Imam Atha dari kalangan tabi'in. Orang yang meninggal diuji selama 7 sampai 40 hari 40 malam, dianjurkan bersedekah, berkirim makanan, berdoa. Isi tahlilan itu apa? 5. Yang pertama doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah doa sampai pada orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kalau kita ziarah ke makam, kita ucapkan doa, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yar'alumullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah. Loh, panjang doanya Pak Ustaz. Iya, kemarin kami diajarin pendek aja. Apa doanya? Assalamualaikum ya alal kubur. Nah, itu doa winzip. Kalau mau yang lengkap, file lengkapnya panjang. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah. Bagi yang sudah hafal baca, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Bagus sekali bapak-bapak yang punya duit, cetak digital printing, doa ziarah kubur, tempel di dekat makam. Semua yang melihat, bapak dapat pahalanya. Tapi bapak ibu baca juga. Jangan nanti waktu ziarah enggak baca. Loh, bapak enggak baca, saya yang punya baleho. Nah, doa untuk orang mati sampai. Yang kedua, berkirim tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah tahlil itu sampai pada orang mati? Sampai. Dalilnya mana? Nabi menusukkan pelepah korma ke makam, lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi zikir, tahmid, takbir, tahlil sampai. Qiyas dalilnya. Jadi kalau ada orang mengatakan tasbih pelepah korma sampai, tahlil Abdul Somad enggak sampai, saya sakit hati. Berarti dia katakan saya lebih parah daripada pelepah korma. 3, bacaan Quran sampai untuk orang mati. Baca Quran. Yang paling bagus kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, yang paling bagus dia baca sekhatam Quran. Kalau satu khatam Quran enggak sanggup, maka dia baca hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baca Yasin enggak sempat Pak Ustaz, banyak urusan. Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran pun enggak sempat, mati aja lah. Berapa banyak jasanya pada hidupmu, kenapa membacakan Al-Fatihah pun kau tidak mau? Yang keempat, sedekah makanan. Ya Rasulullah, ya ummi matat, mak saya mati, apa atasaddaqu anha, apakah boleh saya bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahmu sampai pada almarhumah ibumu. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, memberikan air, beri dia mah tamu-tamu, kasih air, beri air.
jangan sekarang, nanti malam. Kalau air sampai apalagi nasi uduk, kalau air sampai apalagi ayam penyet. Tapi kalau ada orang meninggal, yang paling bagus bukan kita datang minta makan, yang paling bagus kita yang bawakan makanan. Ketika Ja'far meninggal, apa kata Nabi? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, buat makanan untuk keluarga Ja'far, karena keluarganya sudah meninggal, dia susah, bawakan makanan. Bapak jangan masak malam ini, kami yang akan bawa makanan. Bapak ini nanti bawa ayam, bapak ini nanti bawa nasi, bapak ini nanti bawa pisang, bapak ini bawa air. Bapak bawa apa? Saya ikut makan bersama bapak. Tapi kalau ada anaknya yang kaya, hadirin hadirat, harus ada kata sambutan dari anak almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang datang pada malam ini, saya mewakili keluarga Ahlul Bait, Ahlul Musibah yang baru kena musibah. Kami semuanya mohon maaf, dan ini jangan takut makan. Ini nasi kotak ini bukan harta anak yatim, ini bukan harta pinjaman, kami nggak ngutang. Ini murni harta saya sebagai anaknya yang kaya datang dari kota. Apa kalian tidak tahu bahwa saya ini kaya? Yang terakhir, yang kelima, kedatangan kita malam itu untuk menyenangkan hati orang yang susah. Tadi kita ikut senang, namanya tahniah, selamat. Tapi saat mati ada susah, namanya takziah. Beda tipis tahniah dengan takziah. Jangan salah ngomong, nanti takziah ya, salah. Tahniah, takziah, ikut berbela-sungkawa. Kedatangan kita bukan menghidupkan yang mati, kedatangan kita bukan meratapi, kedatangan kita untuk menghibur dia. Tenang bro, tenang. Makanya kalau kita sudah datang, dia tenang. Berapa banyak bapak-bapak yang istrinya meninggal, dia menangis. Ketika kita datang, dia tenang. Kenapa nggak nangis pak? Memang udah lama saya tunggu gitu. Wah ya nih bapak. Ustadz, bagaimana hukum zakat fitrah dengan uang? Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad zakat menggunakan makanan pokok. Mazhab Syafi'i makanan pokok, mazhab Maliki makanan pokok, mazhab Hambali makanan pokok. Lalu yang membolehkan uang, mazhab Hanafi. Dalilnya, ughnuhum lihadzal yaum, buat mereka kaya hari ini. Semalam mereka ngemis, kemarin mereka ngemis, buat hari ini mereka kaya cukup, nggak minta-minta. Lalu kamu kasih dia beras, dia nggak minta. Kalau dikasih uang, dia nggak minta juga. Maka beras dengan uang sama, cukupkan dia. Oleh sebab itu maka Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir mengatakan, walaupun Syekh Ali Jum'ah mazhabnya Syafi'i, tapi kata beliau, saya lebih cenderung memilih mendapat Hanafi, karena untuk tahun ini, masa ini, zaman ini bagus pakai uang. Kenapa zaman dulu pakai beras? Kenapa zaman dulu pakai gandum? Karena zaman itu sistem ekonominya barter. Kalau kita berikan beras ke fakir miskin, beras 3 goni, 3 goni beras bisa diganti dengan kain, bisa diganti dengan baju. Karena zaman itu pakai barter. Sekarang kalau kita kasih beras sampai 3 goni, beras tidak mungkin bisa diganti baju. Apa mungkin dia ke mall bawa beras? Beras akan dia jual lagi ke warung dengan harga murah, dia rugi 2 kali. Oleh sebab itu yang mau bayar pakai beras, makanan pokok, silakan. Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang mau bayar pakai uang, silakan. Mengikut pendapat mazhab Hanafi. Dalam kitab Safinatun Najah, berdiam bertempat dalam masjid dalam keadaan haid haram. Bagaimana di musola? Kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami. Masjid Az-Zikra ini masjid apa masjid jami? Masjid jami. Masjid Jabal Nur, masjid jami, karena ada sholat Jumatnya. Adapun musola, langgar, surau, itu masjid, karena ada 5 waktu. Masjid-masjid yang ada di kantor tidak masjid, karena subuh, isya, maghrib nggak ada orang yang sholat. Banyak security tidur. Ada juga yang sholat Pak Ustadz. Iya, ada yang sholat sebagian. Oleh sebab itu kalau ada sholat 5 waktu, masjid. Ada musola, surau, langgar dekat rumah ibu, dekat rumah bapak, maka berlaku hukum masjid. Boleh iktikaf di dalamnya, dapat pahala iktikaf. Dan kalau masuk ke dalam sholat sunat tahiyatul
masjid. Jangan usolli sunatan tahiyatul surau, usolli sunatan tahiyatul langgar. Orang Jawa dilanggar nggak mati. Ustadz, menurut hadis yang sahih, puasa Senin Kamis atau puasa Daud? Dua-duanya sahih. Mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma bu'ithtu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan padaku. Mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fi'il a'mal, amal selama sepekan diangkat pada hari Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, aku ingin ketika amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Yang puasa Senin Kamis bagus. Puasa Daud, habbus shaum ilallah shaumi Daud, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa makan, puasa makan. Kenapa Daud? Kenapa bukan Isa? Kenapa bukan Yahya? Kalau Nabi Yahya puasa maklum, istrinya nggak ada. Kalau Nabi Isa puasa maklum, istrinya nggak ada. Nabi Daud istrinya 100, puasanya sebulan 15 hari. Ini yang istrinya satu nggak pernah puasa sunat. Senyum-senyum Nabi Daud ngeliat dia. Ustadz, teman ana jika dia ditimpa keburukan yang mengejutkan dirinya, dia langsung refleks mengucapkan, oh Muhammad, oh Muhammad. Apakah hukum dari perbuatan teman anak itu? Berarti dia ngefans sama Muhammad. Cuman Muhammad mana? Kalau ngefans sama Muhammad bukan gitu caranya. Allahumma salli ala sayyidina bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaik. Celaka orang yang ketika disebut namamu tapi tidak berselawat. Maka kalau ingat dia selawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banyak kreasi kita. Ada yang pakai selawat barat, salatullah salamullah, ada salatullah salamullah ala taha, macam-macam selawat. Oleh sebab itu banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli. Ustaz sendiri kalau sedang susah hati, risau, Ustaz baca zikir apa? Selawat. Susah hati, risau hati, banyak-banyak selawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat. Kalau istighfar cuma diampun dosa. Tapi kalau berselawat 10 kebaikan, 10 derajat tingkatan kemuliaan, 10 dosa dihapuskan. Oleh sebab itu saya lebih memilih banyak selawat. Tapi saya tidak menyalahkan kawan saya kalau dia sedang susah hati dia zikir la ilaha illallah. Afdhalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilah. Enggak salah. Asal jangan putar musik lalu dia musik hanya akan mengundang setan ke dalam hati. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berzikir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bagaimana salat ada 2 imam? Apakah diperbolehkan dalam satu masjid satu waktu? Karena waktu itu jamaah sangat banyak. Maksudnya jamaah kloter 2. Nabi salat, Nabi tidak pernah tergantikan jadi imam. Nabi terus jadi imam sampai ketika dia sakit barulah jadi imam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Nabi jadi imam. Selesai Nabi salat, Nabi pulang ke rumah. Muaz bin Jabal duduk di masjid. Muaz duduk di masjid zikir. Enggak lama setelah itu datang orang kampung Muaz. Muaz, ya, kami belum salat, kami mau salat. Engkau jadi imam ya? Ya. Muaz jadi imam, orang kampungnya jadi makmum. Itulah dalil salat kloter 2. Tapi dengan syarat salat yang pertama sudah selesai. Jangan buat salat tandingan. Kalau kamu masuk lihat ada orang salat, ikut bareng dengan dia. Jangan buat salat tandingan di belakang. Bila seorang ibu sudah tidak punya suami
dan mempunyai anak, sudah dewasa, sudah berkeluarga, dia pergi meninggalkan rumah untuk uzlah, iktikaf ke masjid, mencari ilmu agama. Apakah berdosa ibu tersebut? Tidak. Apakah tindakan ibu tersebut benar? Benar. Saya ulang lagi, ibunya apa anaknya nih? Bila seorang ibu sudah tidak bersuami, ya, mempunyai anak laki-laki, sudah dewasa dan berkeluarga, pergi meninggalkan rumah, yang pergi ibunya apa anaknya? Dan iktikaf ke masjid untuk mencari ilmu agama, berdosakah ibu tersebut? Bisa dihadirkan guru bahasa Indonesia di sini? Kalau yang pergi ibu tersebut iktikaf, dia tidak berdosa. Dalilnya mana? Iktikaf Rasulullah SAW, Nabi melaksanakan iktikaf. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi iktikaf. Itu dalil perempuan yang suaminya sudah meninggal, dia tetap boleh iktikaf dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, sekarang kalau anaknya yang pergi iktikaf, apa hukumnya? Ya boleh. Orang tuanya di rumah, ada yang jaga, dia pergi iktikaf. Laki-laki yang soleh, yang baik, yang akil balik, bagus iktikaf. Anak-anak dibawa untuk iktikaf, membiasakan diri, boleh. Kapan mulai iktikaf? Kita ini sekarang iktikaf. Iktikaf katanya mesti sehari semalam, Pak Ustaz. Mazhab Maliki, mesti masuk siang, keluar malam, menyatukan siang dan malam 24 jam. Itu mazhab Maliki. Yang paling enak iktikaf mazhab Syafi'i. Gimana mazhab Syafi'i? Sejenak lebih lama dikit dari rukuk, itu sudah iktikaf. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 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 sudah dianggap iktikaf. Jadi kita selama di masjid ini tadi, dari mulai akad nikah sampai tausiah, sampai tanya jawab, lebih kurang 2 jam kita di sini, itu sudah dianggap iktikaf. Iktikaf itu lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik, lebih lama lebih baik. Nabi iktikafnya kapan? Sore 20. Ini 20. Sore 20 Nabi masuk, keluarnya sore 30 di akhir Ramadan. Riwayat pertama. Riwayat kedua, sore 20 Nabi masuk, keluarnya pagi Idul Fitri baru keluar ke rumah. Itu iktikaf yang paling bagus. 24 jam kali 10 hari, 240 jam. The best, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan terhadap petunjuk itu, dan juga pembeda yang mana yang benar dan mana yang salah. Allah juga berfirman, "Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah." Telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian sebagai petunjuk untuk kalian, sebagai rahmat untuk kalian, sebagai obat penyembuh dari penyakit-penyakit hati di dalam diri kalian. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang paling berharga yang pernah Allah berikan kepada manusia. Dia lebih berharga daripada diberikan usia 1000 tahun. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan harta, dunia dan seisinya. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan fisik yang rupawan atau cantik dan menawan. Al-Quran adalah hadiah atau anugerah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Para ulama ahli hadis dan ahli tafsir mengatakan Al-Quran diturunkan dengan 2 tahapan. Yang pertama, tahapan sekaligus dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari langit dunia
Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW ke bumi secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bentuk berangsur-angsur? Kenapa tidak sekaligus saja dari Allah atau Lauhul Mahfuz langsung kepada Nabi? Seperti sekarang kita mendapatkan Al-Quran 1 jilid utuh. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur? Salah satu hikmahnya adalah Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi Al-Quran adalah panduan hidup, petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Kita menyebutnya dengan istilah asbabun nuzul. Dan itu menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidup. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Sehingga ketika Nabi dan para sahabat sedang mengalami satu peristiwa, maka mereka merasa bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana cara untuk menghadapi masalah ini. Maka Allah turunkan ayat, Allah ajarkan Nabi dan para sahabat begini caranya. Itulah alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur setelah dia turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi bersama para sahabat sedang bermalam di sebuah rest area, di sebuah oasis di tengah padang pasir. Lalu ketika subuh hari, mereka kekurangan air untuk berwudu. Banyak dari mereka yang mengeluh tidak bisa melaksanakan sholat subuh karena tidak bisa berwudu, karena tidak bisa mandi. Waktu itu belum ada ayat tayamum, baru ada ayat berwudu. Maka dalam kebingungan seperti itu, Allah turunkan ayat kepada Rasul tentang tata cara bertayamum. Kalau kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah, bersihkanlah wajah dan tangan kalian dengan debu-debu yang suci. Ini menjadi salah satu contoh namudaj bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang sedang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Sehingga Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi menjadi petunjuk mereka dalam hidup. Ada lagi cerita yang lain, misalnya di dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Pembukaan surat Al-Mujadalah berkisah tentang seorang perempuan namanya Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah adalah perempuan yang sedang mendapatkan masalah rumah tangga. Dia diceraikan oleh suaminya dengan kalimat-kalimat yang tercela. Suaminya mengatakan, engkau bagi saya seperti ibu, artinya haram selama-lamanya. Seperti seorang anak haram bagi ibunya, maka suami Khawlah mengharamkan Khawlah bagi dirinya selama-lamanya. Engkau bagi saya seperti ibu saya, artinya talak yang tidak boleh rujuk lagi. Dalam bahasa syariat ataupun fikih, hal ini dikenal dengan nama zihar. Khawlah merasa sedih. Khawlah merasa bingung. Bagaimana cara merujuk agar dia bisa kembali kepada suaminya. Dia kasihan kepada anak-anaknya. Dia juga tidak tega meninggalkan suaminya yang sudah tua. Tapi suaminya dalam keadaan marah mengatakan hal itu kepada dia. Lalu bagaimana solusinya? Datanglah Khawlah kepada Nabi. Ya Rasulullah, suami saya menikahi saya di waktu saya gadis. Lalu ketika saya sudah memiliki banyak anak, memberikan dia banyak anak, dan saya sudah tua, tidak lagi menarik seperti dulu, dia menceraikan saya dengan mengatakan, saya bagi dia seperti ibunya. Apakah saya sudah diceraikan dan tidak bisa lagi rujuk ya Rasul? Nabi kemudian mengatakan, wahai Khawlah, engkau tidak bisa lagi bersama dengan suamimu. Maka Khawlah merasa sedih. Khawlah pulang ke rumahnya dalam keadaan sedih karena tidak bisa lagi rujuk dengan suaminya. Tapi sebelum Khawlah keluar dari rumah Nabi, Allah turunkan wahyu kepada Nabi di pembukaan surat Al-Mujadalah. Yang intinya adalah ternyata zihar bukanlah syariat Islam. Zihar adalah budaya jahiliyah. Suami yang menzihar istrinya, mengatakan istrinya seperti ibu, maka suami itu telah melakukan sebuah dosa yang besar. Tetapi Allah memberikan solusi. Jika suaminya ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya, maka Allah menyuruh suami itu untuk bertaubat, yaitu dengan cara memberi makan orang miskin, jika tidak mampu adalah dengan berpuasa. Sehingga dengan syariat ini, akhirnya Khawlah bisa kembali rujuk dengan suaminya. Inilah juga namudaj
Contoh lain, bagaimana Al-Quran diturunkan sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi dan sahabat, sehingga ayat tersebut menjadi petunjuk mereka dalam menyelesaikan masalah hidup mereka. Kembali kepada kita. Pelajarannya adalah jangan cuma membaca Al-Quran, tapi jadikan Al-Quran sebagai referensi hidup kita. Ketika kita punya masalah, tanya kepada Al-Quran bagaimana solusinya. Ketika kita bingung, tanya kepada Al-Quran mana pilihan terbaiknya. Mudah-mudahan dengan demikian kita telah menempatkan Al-Quran pada tempat yang semestinya. Barakallahu fikum. Pokoknya kula pesan teng jenengan nggih, nak maca Quran syukur-syukur maknane ku anut Quran nggih. Maksudnya nak anut Quran ngeten nggih, sampean maca nazala dirujukane Allah nggih angsal, nazala nggih angsal. Ke Quran itu ada 3 istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berarti anzala. Ada istilah tanzil, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah, wa bil haqqi nazal. Ya, wa qur'a seperti apa? Seperti itu, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Sebagian disebutno wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah 3 pakai istilah. Sulasi mujarrad nazala dipakai, anzala dipakai, tanzil juga. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran. Itu wong kurang penggawean. Mergo inzal iku ning basane cah-cah iku maknane wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai iku milih nuzulul Quran. Mergo kiai asline yo sah. Lho sah to wa bil haqqi anzalna. Nah anzalna masdare apa? Masdare apa? Inzal. Ya mosok master mau mikir oh, tapi nak diomongno inzal kan saru. Nah yang mulane kiai Jawa pinter, malam nuzulul Quran. Sakjane ya sah malam tanzilul Quran. Tapi uteke wong Jawa wis kadung salah. Jadi bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi ini repot. Tunggalnya kok ngene. Kalau nu kadang ya mangkel kita fikih, tapi mangkel apik. Sing darani mufti itu sebetulnya, menuso kan. Jajal ke sekarang kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta? Goblok. Padahal itu bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti itu paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kayak pidato, Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat, qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti iftaan. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni Allah memberi fatwa begini orang tahu. Padahal aku ngerti asli ini ngono kok oleh. Jadi daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa kan. Anu wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru ya Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul iku mestine tanzil. Napa? Tanzil. Jadi sakjane iku ya sebenere iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila sama'id. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Dia nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Yo nak tanzil yo karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya.
Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora roh. Iku nyekel mushaf, iku ra usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning Lauh Mahfuz. Quran yang di Lauh Mahfuz itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirannya mereka gitu. Mereka sing ahli ijtihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirannya mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun, itu pancen Quran sing Lauh Mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita itu rak tanzilun, wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing Lauh Mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungono ya. Jadi sing Lauh Mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirafil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirrabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi aku ben kira, engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Nek sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nek sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah di bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Jadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Yang dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la yamassuhu illal mutahharun. Niku sing Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Ya, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Soalnya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di masdarno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu wa nuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli karena are sebab kasuali sailin kaya dine takok wong sing takok aku juzi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana nuzilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane.
Wa qismun uti sing sak bagian nazala tumurun apa kisem akiba atin ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa ana pertanyaan tertentu. Wa qad tatabalan teman-teman neliti sapa ulama al-qisma ing bagian atsania ingkang kaping pindho. Wa sannafu lan padha ngarang sapa ulama fi fil qismi sani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fi ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab mengkono-mengkono sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu'i atau kitab sing dikarang fi hadal maudhu'i dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin nuzul. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin apa Asyuti. Cek berapa menit? Kiai yang diatur dul sodok. Bro. Cek 16 menit. Suwi to. Mau menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam kuliah amal fawaidu utai berapa faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sangi fawaid ma'rifatu wajib hikmati utai ngerteni wajah hikmal baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Jadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzulnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mau ke dunya njaluk dunya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas dunia, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Jungian peminan nasi mayakul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau jaluk donya tok iku piye cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau jaluk donya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak jaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab jaluk akhirat tok ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kira jera apa-apa, kira ya lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk donya tok malah dikandani, lha opo ke njaluk donya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Terus wakina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya ya mustajab yo menisan nak donga yo njaluk donya. Yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso ki langsung wakina adzabannar. Jadi nah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu jaluk dunia. Terus sampai Allah delingno, laupo. Maksudnya laupo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat terbatas dunia itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari, nek darane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Sisiku wae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sembun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kalau jarang donga suwi. Andalan is wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik jaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok jaluke hal yang terbatas kon jaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nak iso ya wakina napa? Ada benar. Tapi kita ra yakin kena wakina ada benar. Kita itu
Kowe lah dhe yakin Mas, kudu koyoke kudu jeblok sik. Yo aja ngono pangerane mau rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca waqina. Ngeti jiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di, mbok liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, lho gak roh. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka kan. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ning neraka suwi. Nah, takoki lagi liwat di. Ya ora roh, kowe ngerti-ngerti ning swarga kalbarkil khatib, sret terus tok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nek gak iso balik. Repot bos. Ora iso munggah. Soale kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fit dunya hasanah tenanan. Kok bayang di duit, di mobil, di bojo ayu. Bareng waqina ada benar wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen rokok loro lho. Lho kita eling nang mumpung urung. Loro nen rokok. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno. Iku tok ngisor ngenteni. Sopo bayangno? Bayangno tok coba jajal terus iku iso bayangno ke menek. Nah seblok kan. Ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga waqina bulan baleni pas mangan nih. Barik lana fi ma razaqtana. Muga pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya opo apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Yaiku apa barik lana fi ma razaqtana. Wakin jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba. Sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini loh. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai kaya kula ni korban kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu aja. Cara kowe dadi kiai terus sih. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah sangking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Quran. Mergo li anal ilma Quran saten ngerteni bisababi kelawan sebab iku yurisu, iku iso jalari apa al ilmu bisabab, jalari al ilma ing ngerti bil musababi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak Rejeb berikutnya nu libur nggih. Kula libur ngaji teng mriki tapi tetep ngaji teng omah Sembrono. Anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Sing jelas biasanya Rejeb niku khole bapak, terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Kula suwun ampun gampang nyimpulno dawe Allah, dawe Rasul termasuk dawe ulama karena ilmu itu jelimet napa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin kadang cara wong awam darani sifatu napa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dienggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah. Dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman
ngomong ala cah milenial jadi gitu. Jadi, lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, senengku nak salat. Saiki gak, waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanek-tanek krungu adzan wae. Waduh lagi turu kok wis bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi anggur krungu adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah itu mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bali wis notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok meneng itu. Arikhna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok meneng nak wis salat. Kon ngono ta. Ya ora ngira iso ngono. Ya pantese ra ngono ora nabi. Serasa dijero-jero. Al-Fatihah. Saya bertanya jamaah sekalian yang terkait dengan malam nuzulul Quran. Pertanyaan saya, apa arti nuzulul Quran? Bahasa Indonesianya apa? Turunnya Al-Quran. Kapan turunnya Al-Quran? Ayo jawab. Di bulan Ramadan. Sepakat? Di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Hah? Tanggal 17 Ramadan. Terus Lailatul Qadar apa? Allah kan sebutkan dalam Al-Quran, Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. 17 Lailatul Qadar bukan? Malam 17 Lailatul Qadar bukan? Malam 18 Lailatul Qadar bukan? Terus gimana nuzul Quran di 17? Tidak apa-apa kita belajar diskusi, kita kan lagi belajar, tukar fikiran. Saya ingin Anda juga faham. Jangan mau ikut-ikutan tapi tidak ngerti. Harus dibedakan nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar sama nuzulul Quran di malam 17. Itu artinya apa? Nuzulul Quran proses. Nuzulul Quran 2 tahap. Ini sekarang ambil ilmunya. Tahap pertama Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Total 30 juz turun. Turunnya kemana? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan dalam tafsirnya. Kata beliau, turunnya Al-Quran Lailatul Qadar memang betul. Turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu sudah jelas. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kami turunkan Al-Quran secara keseluruhan sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, jumlatan wahidah. 30 juz. Dari langit yang ketujuh Al-Lauhul Mahfuz sampai langit dunia, langit pertama di salah satu tempat yang bernama Baitul Izzah. Namanya apa? Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke bumi bertahap-tahap. Yang sudah disepakati oleh ulama,
ittifaqul muslimin, ijma'ul ulama, sudah turunnya ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tidak ada khilaf. Semua sepakat. Pertama wahyu yang turun, pertama wahyu yang diterima oleh Rasul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi muncul berbeda pendapat. Kapan turunnya ke bumi? Kalau langit sudah jelas, Lailatul Qadar sudah faham Bapak Ibu, faham kan? Sudah faham ceritanya? Tapi yang dari langit ini, dari Baitul Izzah, langit pertama ke bumi, kapan? Inilah yang jadi perbedaan. Ada yang terulang tetap di Lailatul Qadar. Ada yang bilang di 17 Ramadan bersamaan dengan perang Badar. Karena ada juga di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kami turunkan Al-Quran Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Kami turunkan Al-Quran di saat pertemuan besar, perang besar antara musyrikin dan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Itu di perang Badar. Dan perang Badar jatuhnya di tanggal 17 Ramadan. Tapi muncul berbeda pendapat antara ulama hari atau malam turunnya Al-Quran dari langit ke bumi. Ada yang bilang Rabiul Awal, ada yang bilang Rajab, ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang bilang di Lailatul Qadar. Berbeda pendapat, tidak disepakati oleh ulama. Berarti kalau ada yang memperingati kumpul majlis ta'lim seperti ini untuk mempelajari sejarah nuzulul Quran, tidak salah kalau dia ikuti 17 Ramadan. Karena sudah ada dasar ulama